Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat sekalian, salam sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam acara Dokter Unair TV. Sebelumnya mungkin kalian kurang tahu nih apa itu Dokter Unair TV. Dokter Unair TV merupakan suatu platform atau media kesehatan yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, di mana tiap minggunya akan ada episode rutin yang menyajikan berbagai informasi menarik, edukatif dan juga inspiratif terkait dunia kedokteran dan juga kesehatan. Nah, jadi biar kalian gak ketinggalan info menarik tentang video-videonya, boleh banget nih langsung subscribe channel Dr. Unair TV. Jangan lupa juga kepoin kami di Instagram @DrUnairTV dan @FKUnair. Jangan lupa juga di follow ya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sebelumnya perkenalkan saya Afriza Zenia Nur Asmadi Negara yang hari ini akan menjadi moderator. Nah, kali ini kita akan berada di episode Dokter Inspirasi membawakan judul Gapai Impian Menjadi Dokter di Tengah Keterbatasan. Tentunya kita punya narasumber hebat nih. Dengan narasumber hebat kita, Kartika Devina Putri. Nah, baik, sepertinya Kartika sudah bergabung bersama kita nih, teman-teman. Mungkin selamat sore Kartika. Selamat sore Mas Cancan. Nah, bagaimana kabarnya nih Kartika? Alhamdulillah baik. Mas Cancan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, makasih ya Kak udah meluangin waktu nih buat sharing sama penonton sekalian, teman-teman di rumah. Terima kasih juga Mas. Seperti yang kita tahu nih, tiap orang itu pasti punya impian ya Kak ya. Pasti Benar punya banget. cita-cita, pengen jadi apa dari kecil. Atau kalau aku kan pengen jadi dokter kan Iya, ya. Mas, benar. Terus punya apa ya target ke depannya gitu. Nah, pasti semua orang tuh punya cita-cita, tapi terkadang mereka tuh berpikir bahwa mereka tuh berada di ambang keterbatasan gitu kan. Iya, merasa oh aku nggak mampu, aku nggak bisa gitu. Tapi setelah aku kulik-kulik tentang kamu nih, ternyata yang sangat inspirasional begitu. Nah, saat ini juga ya kita tahu teman-teman di luar sana banyak yang lagi berjuang nih buat masuk ke perguruan tinggi impian masing-masing. Benar banget Mas. Bahkan UTBK udah mulai ya Iya, dengar-dengar hari ini banget ya, mulai Mas, hari ya. ini udah mulai ya. Semangat ya buat para pejuang Iya, UTBK sangat juga. di manapun kalian berada, semoga bisa segera masuk ke jurusan dan perguruan tinggi yang mereka impikan. Ya betul. Mungkin bisa langsung kita mulai aja nih Kartika. Boleh banget Udah Mas siap? Chan. Alhamdulillah insya Allah saya siap nih. Oke, nah seperti yang penonton tahu, kita sudah dengan mahasiswa yang sangat inspirasional, banyak cerita inspiratifnya nih, Kartika. Mungkin bisa diceritakan latar belakang Kartika terlebih dahulu nih. Itu kenalan sama penonton, biar Oke. penonton tuh makin sayang gitu kan, ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Oke, bener banget Mas Cancan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Cancan. Halo sahabat Dokter Unair TV. Sebelumnya perkenalkan, aku Kartika Devina. Aku kerap dipanggil oleh teman-temanku dengan panggilan Kartika. Aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran di Prodi Kedokteran Universitas Airlangga, jalur masuk SNBP tahun 2023 lalu. Aku dari angkatan 2023 ya teman-teman, jadi memang baru banget masuk di Fakultas Kedokteran dan alhamdulillah kemarin keterima melalui jalur SNBP atau undangan. Bersyukur sekali aku berasal dari SMA yang ada di luar Provinsi Jawa. Jadi aku berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Namun aku berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau perjalanannya dari Palembang ke kabupatenku harus menempuh perjalanan 5 jam darat ya teman-teman. Jadi memang tidak di kotanya, tapi di salah satu kabupaten kecil yang mungkin teman-teman semuanya tidak pernah sempat mengenal gitu. Sebelumnya aku juga berasal dari keluarga dengan perekonomian yang menengah ke bawah. Tapi aku tidak pernah malu dengan kondisi perekonomian dari keluargaku. Karena dari sini semangatku hadir, motivasi besarku hadir untuk menjadi seorang dokter. Berasal dan berangkat dari keluarga dengan background yang sangat sederhana, membuat aku percaya bahwa mimpiku bisa aku gapai melalui pendidikan. Maka dari itu, sejak SD, aku sering sekali ikut berbagai kegiatan, kemudian rajin belajar. Sehingga alhamdulillah
sejak SMP, sejak SD, sejak SMP, kemudian sejak SMA aku mendapatkan beasiswa. Dengan figur keluarga, ayahku bekerja sebagai seorang pedagang bubur kacang hijau keliling dan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi didikan dari kedua orang tuaku sangat amat berharga untukku karena beliau keduanya memberikan berbagai support meskipun bukan dari segi finansial. Aku tahu dan aku paham betul bahwa finansial memang menjadi salah satu keterbatasan yang aku miliki. Tapi dari sini aku hanya perlu support dari kedua orang tuaku, kepercayaan dari mereka, serta selalu mendukungku dalam berbagai kegiatan. Sehingga alhamdulillah sekarang aku bisa bersama dengan Mas Chan Chan di sini menjadi salah satu mahasiswi di Fakultas Kedokteran melalui jalur beasiswa dari KIP Kuliah dan juga Glow and Lovely dengan jalur masuk SNBP. Begitu Mas Chan kurang lebih. Sangat keren sekali ya, inspiratif. Saya merasa terharu. Wah, kata-katanya sangat apa ya, menyentuh hati gitu kan. Bener aku setuju banget. Memang keterbatasan itu bukan alasan buat kita berhenti berjuang ya, karena Bener, Mas keterbatasan itu Cen-Cen. harusnya bikin kita semakin semangat Untuk menggapai harus. impian. Harusnya Bener seperti itu banget, ya, karena Mas. gak ada kata menyerah ya buat menggapai Betul. impian. Betul sekali. Nah, ini apakah alasan Kartika pengen jadi dokter? Ini kan tiap orang kan pasti punya alasan ya, karya. Bener, Termasuk Cen. aku sendiri pasti punya alasan, Mas Betul. Kartika. Nah, apa nih alasan Kartika pengen jadi dokter? Mau dari Oke. kecil atau emang dari SMA atau diarahkan orang tua, apa ada motivasi tersendiri itu? Awalnya gimana nih? Oke Mas Chan, jadi awal Kartika pengen jadi dokter itu ketika Kartika dari SD memang sangat suka melihat sosok dokter yang bisa mengobati orang lain. Dari situ Kartika paham bahwa peran dokter juga sangat penting, meskipun pekerjaan atau profesi lain juga tidak kalah penting karena setiap bidang pasti punya kepentingan masing-masing. Namun yang menjadi ketertarikan Kartika untuk menjadi dokter adalah dengan menjadi dokter, Kartika ingin membantu banyak orang, membantu orang-orang yang mungkin kondisinya saat ini sama dengan Kartika, memiliki keterbatasan dari segi finansial, tapi memerlukan standar kesehatan yang juga tinggi. Nah, nantinya ketika Kartika akan menjadi seorang dokter, Kartika selalu berjanji, ketika Kartika sudah menjadi dokter yang lebih baik dari sebelumnya, Kartika ingin membantu banyak masyarakat sebagai bentuk kontribusi dan timbal balik Kartika terhadap masyarakat yang sudah membiayai Kartika, karena uang beasiswa ini juga berasal dari masyarakat, juga berasal dari negara. Maka dari itu cita-cita Kartika dari jadi dokter adalah sebuah cita-cita murni yang Kartika impikan sejak SD. Dan alasan terkuat Kartika untuk menjadi dokter juga karena ibu Kartika. Jadi ceritanya Mas Chen, ibu itu pengen banget jadi dokter, tapi sayang sekali mimpi itu harus terpatahkan karena ibu dulu tidak mempunyai biaya. Nah dari situ Kartika bangkit. Kartika harus mewujudkan impian itu sekaligus menjadi passion yang Kartika miliki. Kartika berusaha kuat. Bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi dokter, untuk bisa kuliah di jurusan kedokteran dengan tanpa membebani kedua orang tua Kartika dari segi finansial. Karena kita tahu sendiri ya Mas Chen, kalau dari segi finansial atau dari pendanaan biaya di perkuliahan di prodi kedokteran itu sangat amat tinggi, dan Kartika tidak memungkiri hal itu. Jadi Kartika berusaha keras untuk bisa mendapatkan impian tersebut, menggapai mimpi menjadi dokter pertama di keluarga, bisa membanggakan ayah dan ibu di rumah, semua keluarga di sana, dan juga bisa nantinya ke depannya membantu masyarakat yang mungkin pada saat itu kondisinya kurang mampu. Seperti itu Mas Chan. Ini Kartika belajar dari mana ya menyampaikan motivasi seperti benar-benar sangat menyentuh ya, benar-benar ya, poinnya semua tadi benar-benar keren. Aku juga sangat setuju, benar memang tidak bisa dipungkiri ya, biaya pendidikan dokter memang cukup tinggi dan mungkin banyak orang di luar sana yang pengen jadi dokter tapi terhalang karena memang masalah finansial atau keterbatasan dana. Tapi itu bukan jadi alasan ya, karena seperti Betul, kata Mas. Kartika, saya lagi tekankan, itu bukan alasan ya teman-teman buat kita menyerah dengan impian kita. Seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma ya. Betul benar. banget, dia hanya satu jalan ya Iya, Mas iya, Chan satu ya. jalan. Pasti kalau jalan lain itu pasti masih ada yang Masih. lain. Selagi kita mau berusaha, mau berdoa itu pasti bisa kan, seperti itu. Betul. Nah, betul banget. Nah, dengar-dengar Kartika tadi masuk jalur SNBP, benar kan? Iya Mas Chan, SNBP itu alhamdulillah. yang prestasi ya, yang kayak SNM mungkin ya di tahun dulu Iya ya. benar Mas Chan, pada saat Keren itu. banget nih, berarti masuknya dari Alhamdulillah. jalur nilai sama piagam gitu ya. Betul Mas Chan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan Kartika selama mengejar FK UNER gitu, mungkin
selama SMA atau gimana cara mengejar FK Uner biar teman-teman di rumah nih yang mungkin masih berjuang untuk UTBK ataupun jalur lainnya dapat gambaran nih bagaimana cara masuk ke FK Unair. Oke, Mas Chan, terima kasih banyak Mas Chan. Mungkin Kartika sedikit berbagi untuk teman-teman sahabat Dokter Unair TV. Sejak dulu Kartika itu memang tipikal orang yang suka belajar. Tapi kesukaan belajar ini menjadi sebuah passion yang Kartika tekuni dari SD, kemudian saat itu alhamdulillah masuk SMP melalui jalur undangan juga, alhamdulillah dengan beasiswa juga. Kemudian pada saat masuk ke SMA, Kartika juga bersaing dengan beberapa mungkin 1000 pesaing yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk bisa masuk di SMA Negeri Sumatera Selatan atau SMA jalur beasiswa juga Mas Chan, alhamdulillah. Dan sejak itu Kartika paham bahwa pendidikan itu salah satu poin penting yang Kartika utamakan saat ini. Jadi saat SMA Kartika coba untuk bergelut. Jadi pada saat kelas 10 Kartika sudah mulai untuk mengejar target-target. Jadi target-target yang Kartika inginkan itu Kartika tulis, kemudian Kartika kerjakan dan Kartika capai, seperti itu. Jadi sejak SMP, sejak kelas 10 maksud Kartika, itu Kartika udah ikut lomba, alhamdulillah menjadi finalis dari ISPO. ISPO itu salah satu perlombaan penelitian tingkat nasional pada saat itu. Kemudian Kartika lanjut lagi di kelas 11-nya, Kartika ikut salah satu event dari Melbourne University. Kita punya workshop seperti itu dengan siswi dari Indonesia, perwakilan hanya 100 orang, kemudian 100 orang lagi dari siswa di Australia. Jadi kita membahas topik dan pada saat itu alhamdulillah menjadi best speaker and then best team. Kita mempresentasikan ide kita, gagasan kita yang kita bawakan untuk workshop itu. Dan itu menjadi salah satu piagam juga yang Kartika apply untuk SNBP. Selain itu pada saat kelas 12 Kartika tetap konstan gitu Mas Chan. Jadi tetap ingin, kalau target Kartika dulu satu semester at least satu prestasi, dan sekarang juga Kartika menerapkan di perkuliahan seperti itu. Jadi ketika mempunyai impian yang tinggi harus juga diiringi dengan usaha yang keras, harus juga punya target-target yang ingin dicapai, karena kalau diam saja hanya menikmati saja tidak akan pernah bisa tercapai. Jadi harus benar-benar ditargetkan, diusahakan, seperti itu Mas Chan. Kemudian untuk masuk FK Unair, karena FK Unair itu salah satu fakultas kedokteran terbaik ya Mas Chan ya, nomor 2 di Indonesia, kemudian masuk top 301 ya di rank internasional. Jadi memang benar-benar bagus untuk FK Unair. Dan pada saat itu untuk seleksi eligible, seleksi SNBP, pada saat keluar alhamdulillah Kartika juga juara umum 1 Mas Chan di sekolah di jurusan IPA. Dan memang banyak banget aktivitas yang Kartika ikutin, baik dari akademik, non akademik, organisasi, kemudian pendidikan. Di akademik juga harus tetap stabil teman-teman. Jadi kalau memang banyak kegiatan di luar kelas, tetap juga harus perhatiin nilai di dalam kelas itu sendiri, karena nilai itu menjadi sebuah ilmu untuk kalian, terutama untuk teman-teman yang ingin mengejar target-target itu di universitas impian dan prodi impian. Nah saat itu Kartika merancang strategi ceritanya Mas Chan. Jadi SNBP itu jalur penentuan prestasi, tapi juga harus pintar pasang strategi Mas Chan. Nggak bisa asal nembak aja, nggak bisa. Jadi harus ada strategi yang bisa dilakuin. Jadi perjuangannya pada saat itu Kartika bimbang antara masuk ke ITB aja atau masuk ke FK Unair. Tapi pada saat itu ayah melarang keras Mas Chan ceritanya. Jadi ayah itu melarang keras untuk masuk FK Unair, terlebih di Surabaya. FK juga biayanya berat Mas Chan. Walaupun pada saat itu Kartika meyakinkan ayah, ya Kartika akan berjuang sekuat Kartika. Kartika yakin Kartika akan berjuang sekuat Kartika untuk mendapatkan beasiswa, atau bahkan tidak hanya 1 tapi 2 atau bahkan 3. Karena pada saat itu Mas Chan, ayah itu mendapatkan usul seperti itulah dari pelanggan-pelanggannya. Jadi kan ayah berwirausaha. Jadi pelanggan-pelanggannya bilang, kalau misalkan anaknya mau masuk ke dokteran walaupun beasiswa tetap bayar, tetap banyak pengeluaran dan bla 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 bla. Jadi ayah takut. Perasaan orang tua pasti khawatir ya Mas Chan. Kartika di situ juga bingung bagaimana meyakinkan ayah, tapi ada pada satu titik ayah itu luluh hatinya ketika Kartika bilang, ayah, Kartika akan berjuang selama di FK,
apapun nanti jalannya, bagaimanapun nanti kondisinya, Kartika siap bertanggung jawab. Kartika akan berusaha untuk tetap membanggakan ayah meskipun jauh. Kartika tahu ayah khawatir. Di Surabaya sendirian, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang Kartika kenal, anak pertama perempuan, rasa khawatir itu terasa. Tapi di situ cara Kartika meyakinkan ayah benar-benar perjuangan yang effort banget menurut Kartika, karena ayah salah satu sosok yang keras untuk bisa diluluhkan ya, benar. Bisa mengerti maksud benar, kita. Benar, Mas Chan. Jadi Kartika pada saat itu melakukan pendekatan dengan ayah, dan alhamdulillah ketika Kartika sudah memutuskan keputusan Kartika masuk ke FK UNER dengan strategi seperti ini, piagam seperti ini, nilai seperti ini yang Kartika ajukan ke FK UNER, alhamdulillah tepat pada tanggal 28 Maret, ingat banget Kartika pada saat itu puasa pukul 3 sore, 3:05 sepertinya. Jadi Kartika buka itu, tapi yang buka bukan Kartika, ayah yang buka. Dan pada saat itu ayah benar-benar shock karena nggak nyangka anaknya, putrinya bisa lolos di FK UNER. 1 hari setelah pengumuman, Kartika mendapatkan informasi bahwa pengumuman KIP kuliah untuk FK UNER di Universitas Airlangga, dan alhamdulillah itu juga diarahkan berkas dan lain-lain juga semuanya aman. Kemudian untuk Glow and Lovely juga setelah Kartika masuk di FK UNER, kemudian mengambil alma mater pada saat itu bulan Agustus, masih ikut rangkaian seleksi beasiswa pada saat Kartika masih di Surabaya, itu masih ikut beasiswa, dan pada saat bulan September atau Oktober pada saat itu pengumuman kelulusan siapa saja yang lulus. Jadi dari 1.000 perempuan hebat di Indonesia yang mendaftar, hanya 75 Mas Chan yang lolos di beasiswa Glow and Lovely, dan salah satunya adalah Kartika. Jadi doa, ucapan yang Kartika bilang kepada ayah, yang Kartika sampaikan kepada ayah, menjadi salah satu bukti dan amanah yang selalu Kartika pegang sampai saat ini, Mas Chan. Oke, itu Mas Chan. Keren sekali ya, agak speechless ya dengarnya ya. Mungkin penonton-penonton di rumah juga agak speechless karena memang ceritanya keren banget ya. Aku bisa ambil beberapa poin-poin. Yang pertama mungkin kekhawatiran orang tua itu jelas ya, apalagi mungkin anaknya. Siapa sih orang tua yang nggak sayang anaknya? Betul, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya ya. Benar. Mungkin kadang orang tua yang keras itu sebagai perlindungan mereka terhadap kita. Tameng kita Ya, melindungi kita dari hal yang mungkin membahayakan kita di luar sana. Betul, Cuman bisa diambil bahwa apa yang kita inginkan itu bisa kita negosiasikan dengan orang tua, tentunya dengan baik-baik tentunya ya. Betul. Karena kita tidak boleh menyerah begitu saja, tapi tentu saja perlu difikirkan banyak faktor juga, dan kita harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Seperti kata Kartika, apapun yang Kartika katakan, Kartika bertanggung jawabkan, dan itu memang penting. Sama ini poin kedua, Kartika tadi sangat mempercayai, berarti pepatah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar Mas Chan, Kartika selalu percaya pepatah itu. Karena dilihat dari ceritanya kayaknya Kartika benar-benar percaya dengan pepatah itu, dan semua usahanya benar-benar membuahkan hasil ya, alhamdulillah. Ya, benar-benar berbuah, karena memang konsistensi ditambah usaha plus doa itu bisa berbuah kesuksesan. Benar Mas Chan. Aku penasaran nih, jujur ini penasaran. Pernah nggak Kartika ngerasa gagal gitu? Karena kan orang ya, termasuk aku pernah ngerasa di fase aku kok gagal, aku kok tidak bisa gitu. Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Kalau pernah, apa yang kamu lakuin dengan perasaan itu? Atau bagaimana cara kamu mengembalikan kamu biar on track gitu, biar tetap pada jalur impianmu, biar kamu tetap bisa melakukan kegiatan seperti pada umumnya. Oke Mas Chan. Jadi benar banget, tentu setiap orang pasti punya kegagalan masing-masing Mas Chan ya, Kartika yakin itu. Dan Kartika juga mungkin dari 10 kali percobaan hanya 2 atau 3 diantaranya yang lolos, mungkin ya, seperti itu rata-rata. Tapi ketika mengalami kegagalan, misalkan pada saat itu Kartika ingin sebenarnya masuk ke SMA, itu ada 2 pilihan Mas Chan, antara SMA 1 yang di Jawa, satu lagi yang di Sumatera yang saat ini Kartika telah lalui masa-masanya. Jadi pada saat itu tidak rezeki untuk lolos di SMA impian Kartika yang ada di Jawa, dan itu kebetulan beasiswa juga SMA-nya. Tapi di situ Kartika pernah rasanya kayak, aduh kok nggak keterima ya, padahal udah usaha maksimal. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Tapi ketika sudah mengalami kegagalan teman-teman,
Bersedih boleh, kecewa boleh dengan hasil, tapi harus tetap keep on track, harus tetap kembali lagi, berjuang lagi. Mungkin pada saat itu Allah punya jalan yang lebih baik, Allah punya plan yang lebih baik. Ketika kamu tidak diberikan satu jalan ini, kegagalan ini ada, kamu mungkin akan diberikan beribu-ribu jalan lain yang mana mengantarkan kamu ke kesuksesan yang lainnya. Dan itu yang Kartika rasakan. Kartika mendapatkan ilmu di situ. Jadi ketika sudah mendapatkan kegagalan, merasakan kegagalan dan pahitnya kegagalan itu, harus tetap kembali berjuang, melalui jalan lain yang mungkin saja pada saat itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kalian banggakan gitu. Jadi satu kegagalan yang sangat Kartika rasakan itu, Mas Chan, sebenarnya bukan kegagalan, tapi mungkin lebih ke perasaan kecewa. Pada saat itu, alhamdulillah Kartika lulus menjadi salah satu lulusan terbaik di bidang research dan akademik di SMA Negeri Sumatera Selatan. Namun tidak menjadi bahasanya lulusan paling baik lah, karena ada lulusan terbaik gitu. Jadi ada kategorinya ya, Mas. Lain benar. Gitu ya. Tapi pada saat itu alhamdulillah ayah dan ibu tetap maju dan menjadi sebuah kebanggaan untuk Kartika. Mereka bisa maju karena pada saat itu Kartika benar-benar nangis. Jadi pada saat itu lulusan terbaik memang menyampaikan pidato, dan itu merupakan salah satu impian Kartika. Jadi pengen menjadi lulusan yang bisa menyampaikan pidato dan membawa ayah ibu ke depan, menunjukkan kepada dunia, ini orang tuaku, mereka hebat mendidik aku meskipun dengan keterbatasan yang ada. Tapi pada saat itu sayangnya impian itu harus gagal. Satu impian itu harus gagal. Itu sempat nangis dan kecewa. Tapi Kartika berusaha untuk oke, nggak apa-apa, mungkin Allah punya jalan lain, mungkin ini kado terbaik. Oke, Kartika lanjut. Dan orang tua tidak pernah merasakan kekecewaan kepada Kartika. Dan pada saat tanggal 12 Agustus, ingat banget Kartika ditelepon oleh pihak Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga. Kartika ditelepon untuk menyampaikan bahwa ayah diminta untuk menyampaikan pidato mewakili orang tua mahasiswa baru dari Universitas Airlangga yang berjumlah lebih dari 9.000 orang. Di situ Kartika merasa bahwa ketika kegagalan itu datang kemarin, mungkin bukan Kartika yang diminta Allah untuk menyampaikan pidato, tapi ayah yang selama ini berada di figur belakang, tidak nampak oleh semua orang. Di situ Allah pengen ayah ada di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah 9.000 mahasiswa yang bahkan juga menonton dari live dan lain-lain. Jadi ayah pertama kalinya datang ke Surabaya dengan pesawat yang alhamdulillah juga dibiayai oleh Universitas Airlangga. Itu satu pengalaman ayah yang pertama kali ke Surabaya kemanapun naik pesawat, Mas Chan. Jadi selama seumur hidup ayah nggak pernah naik pesawat, dan ayah bisa naik pesawat pertama kali tanpa biaya, dibiayai oleh Universitas Airlangga. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan ketika ayah bisa merasakan hal itu, berpidato. Bahkan ayah tuh salah satu orang yang ngomongnya sedikit banget, tapi di situ posisinya 9.000 mahasiswa, ayah dengan enjoy, dengan legowo menyampaikan pidato, dan alhamdulillah ayah bisa mengobrol dengan orang-orang yang punya mungkin pendidikan yang tinggi gitu, dan ayah tidak pernah didiskriminasi pada saat itu. Dan itu menjadi salah satu hal yang perlu Kartika sampaikan kepada teman-teman, bahwa satu kegagalan tidak akan merusak mimpi-mimpimu, tapi satu kegagalan akan membakar semangatmu untuk mencari pintu-pintu lain menggapai impianmu. Gitu, Mas Chan. Aku jadi sedih ya karena aku jadi sedih nih lihat dengar ceritanya. Bukan karena kasihan, tapi kan emang menginspirasi banget ya. Benar-benar banyak poin yang bisa diambil dari situ. Kayak kegagalan itu bukan akhir dari sebuah perjuangan ya. Karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu Tuhan itu menganggap itu baik ya untuk kita. Karena bagaimanapun Tuhan tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi berjuang, lagi benar-benar bersemangat untuk menggapai impian, mungkin punya keterbatasan, aku mau nyemangatin kalian, semangat karena memang kalian bisa untuk menaklukkan itu, untuk menggapai impian kalian. Seperti yang Kartika sampaikan. Ini langsung ada contoh nyatanya, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang mustahil
bahwa seorang ikan bisa menggapai langit, tidak ada yang Tidak mustahil. ada. Selagi bisa berusaha, kun fayakun pasti bisa ya. Iya, Tidak benar ada yang banget, Mas mustahil. Jan. Selagi kita berusaha, selagi kita Mau mau mencoba. mencoba, tidak takut untuk keluar dari zona nyaman Betul. kita pasti bisa untuk menggapai impian. Impian itu. Semustahil apapun itu. Benar, Mungkin Mas Jan. orang bilang itu mustahil karena mereka tidak mempunyai impian itu, Benar. tapi karena kita yang punya impian, kita harus menegaskan ke orang itu bahwa kita bisa. Kita mampu. Karena apapun yang kita inginkan itu adalah hal yang memang harus kita wujudkan. diperjuangkan. Betul, Mas Chan. Setuju banget, Kartika. Setuju. Tetap semangat ya, sahabat Dokter Uner TV. Nah, langsung disemangatin sama Kartika nih. Terus, boleh spill dikit nggak, Kar? Ini kan Mas. jalurnya kan SNBP Iya. ya. Kalau di tahunku mungkin SNM. Mungkin ada yang nanya di luar sana, nilainya berapa rata-ratanya? Ini langsung ya. Mungkin aku nanya dulu, itu sistem nilainya yang 5 mapel atau yang seluruh mapel di tahunmu itu? Kalau tahun aku itu waktu itu sistemnya nilai rata-rata semua ditambah dengan 2 nilai mata pelajaran yang mendukung. Kalau pada saat itu kedokteran itu didukung oleh nilai biologi dan kimia ditambah dengan nilai rata-rata. Jadi gitu. Jadi ada nilai rata-rata dulu kita hitung. Alhamdulillah kemarin nilainya 90,8 insya Allah. Kemudian nilai 92,8 ya rata-ratanya. Kemudian nilai kimia Kartika dari semester 1 sampai semester 5 91 sekian. Kemudian nilai biologi Kartika yang paling tinggi alhamdulillah itu 95 sekian. Jadi alhamdulillah dari rata-rata itu Kartika mempertimbangkan oke, insya Allah kalau misal memang jalannya untuk bisa masuk ke kedokteran, Kartika pasrahkan semuanya gitu Mas Chan. Cukup tinggi ya, nilainya sangat tinggi banget. Enggak, sangat Mas tinggi. Chen. Tapi mungkin teman-teman di luar sana nggak perlu minder karena banyak yang masuk ke sini di bawah 90 mah ada ya. Ada Mas Chan, Ada, teman-teman banyak Kartika yang di ada bawah kok. 90 ada, Iya. 88, 87 ada. Jadi nggak 87 perlu ada. minder, nggak ada salahnya mencoba untuk mendapatkan impian kita, nggak ada salahnya Betul kan. banget. Berkorban untuk mendapatkan sesuatu itu kadang perlu ya kan. Iya. Berani untuk mengambil resiko itu Benar. perlu ya. Dan itu mahal harganya Mas Chan. Iya, pengalaman untuk mengambil resiko itu mahal ya. Betul Coba-coba banget. kalau kita Iya. bilang, tapi coba-cobanya tetap harus dengan Strategi yang bagus. strategi yang mateng, nggak asal coba dimasukin gitu. Benar Mas Chan. Cukup tinggi, sangat tinggi banget, sangat tinggi. Nilainya Mas tinggi. Chan, alhamdulillah. Terus ini mohon maaf ya Kak, apa pernah terbesit rasa minder gitu? Kayak kok aku seperti ini, kok teman-temanku lebih ini, bukan kayak lebih, bukan iri ya, tapi kayak minder gitu kayak orang-orang tuh bisa kayak gini, orang-orang bisa seperti ini, orang tuanya si itu bisa seperti ini, atau apa gitu yang bikin minder. Pernah nggak kalau kamu minder gitu, apa yang kamu ingat, apa yang kamu lakuin biar kamu bisa kembali ke sosokmu seperti biasanya? Oke, Mas Chan, sebenarnya kalau pengalaman minder itu sebenarnya ada, cuman tidak sering ya teman-teman. Jadi ketika minder itu mungkin dari segi finansial, benar-benar finansial itu yang menjadi salah satu Kartika. Kartika kok terbatas ya dari segi finansial, padahal Kartika perlu nih, misalkan mau beli buku ini. Teman-teman Kartika udah beli buku semua misalkan, atau mau les misalkan. Kartika jujur Mas Chan, dari dulu SD, SMP, SMA tuh nggak pernah les. Kartika pernah mau minta les, ayah bilang nggak usah ya nak, belajar aja sama ayah. Terus kayak ya udah nggak apa-apa, Kartika belajar sendiri. Kemudian rasa minder itu memang ada sewaktu-waktu, tapi tidak memutuskan semuanya. Jadi ketika Kartika punya rasa minder itu datang ke Kartika, Kartika langsung ingat, oke, mungkin Allah pengen kamu menjadi sosok perempuan tangguh. Sosok perempuan yang ingin menggapai semuanya dengan kemandirianmu, dengan usahamu sendiri. Jadi ketika rasa minder itu ada, Kartika langsung balik lagi, bersyukur Kartika, bersyukur orang tua suportif, kemudian semua yang kamu usahakan, kemudian kamu menjadi sosok yang pantang menyerah, itu adalah satu hal yang perlu kamu syukuri. Mungkin orang-orang ada yang orang tuanya mampu, tapi mungkin tidak suportif. Jadi ketika kamu bisa bersyukur atas apa yang sudah ada dan atas apa yang Allah berikan kepadamu, Kartika rasa minder itu akan lama-lama pupus, Mas Chan. Karena ketika sudah bisa berdamai dengan keadaan, bersyukur dengan semuanya, dan berusaha untuk menggapai semuanya dengan caramu sendiri, dengan usahamu sendiri, akan ada masanya kamu akan bilang, oh ternyata selama ini aku bisa ya survive, dan aku bisa ya menggapai impianku sendiri dengan support orang tuaku atau keterbatasan yang aku miliki. Seperti itu Mas Chan.
Jadi sampai sekarang Kartika berusaha untuk oke, harus jadi sosok yang mandiri, semuanya harus dikerjakan sendiri, minta bantuan boleh karena makhluk sosial Mas Chan. Tapi kalau selalu tergantung dengan seseorang itu salah satu hal yang tidak Kartika lakukan saat ini. Intinya bersyukur ya, menerima Betul, keadaan, berkompromi dengan keadaan, Benar, bersyukur harus dengan apa damai. yang kita miliki ya, karena hidup itu nggak perlu ada yang disesalkan ya. Benar Mas Chan. Menurutku nggak perlu ada yang disesalkan karena Harus disyukuri. lahir ke dunia ini adalah anugerah kan. Jadi Benar, Mas hidup di Chan. dunia juga harus dinikmati, disyukuri, apapun itu anugerah dan rahmat dari Tuhan. Benar, Itu Mas Chan. kunci biar bisa tetap tidak minder, percaya diri. Benar Benar. banget. Dan punya mindset yang bagus nantinya. Jadi ketika kalian tidak minder, oke teman-teman, kalau kalian punya rasa minder, jangan langsung patah semangat. Jangan langsung, aduh aku nggak bisa, aku nggak mau nih kayak gini. Aku kayaknya nggak akan seperti ini deh untuk menggapainya. Aku nggak bisa sama sekali. Enggak teman-teman. Jadi ketika minder itu datang, kamu harus percaya pada dirimu. Oh oke, kita berjuang bareng-bareng, kita selesaikan semuanya satu persatu, kita gapai semua itu satu persatu dengan caramu sendiri, dengan tentu poin syukur. Ya, Gitu, poin Mas syukur Chan. itu yang paling penting emang. Hidup memang harus selalu bersyukur Betul, apapun Mas keadaan. Chan. Nah, ini masuk pertanyaan yang agak emosional gitu. Artinya mungkin agak emosional. Yang pertama mungkin kita tahu ya, nggak semua orang di lingkungan tuh suportif kan. Betul. Pernah nggak ada omongan-omongan kayak nggak bisa, kamu nggak bisa kayak itu, kamu nggak bisa seperti itu, atau jangan itu terlalu ketinggian. Kadang sering ada Iya, omongan iya, seperti Mas itu Chan. yang ya kalau bilang judgmental ya Iya. judgmental ya, meruntuhkan mental ternyata, membuat Benar. kita down gitu. Apa ada gitu di lingkunganmu yang seperti itu, terus bagaimana cara kamu menanggapi mereka? Kamu terkesan mengabaikan, atau kamu Arogan balas gitu balik, ya. atau kamu apain gitu? Oke, Kan Mas banyak Jan. mungkin di luar sana yang punya impian besar tapi kadang Dipatahkan. ya dipatahkan. Dunia itu nggak berpihak sama dia. Dunia bukan nggak berpihak, tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak berpihak sama dia, tapi yang pasti Tuhan pasti berpihak pada kita. Benar Mas Chan. Oke, kalau dari segi lingkungan, jadi Kartika tinggal di lingkungan yang berbaur banget sama masyarakat yang menengah ke bawah, tapi memang kadangkala tidak semuanya support. Kadangkala mimpi yang Kartika impikan, yang Kartika ceritakan kepada kedua orang tua dipatahkan. Pernah banget Mas Chan mengalami hal itu. Kartika benar-benar ngerasa ini Kartika harus apa ya kira-kira, karena ketika ucapan itu datang, bahkan orang tua Kartika juga terpengaruh. Jadi tidak memberikan izin, bahkan takut untuk memberikan izin kepada Kartika. Di situ Kartika berusaha untuk tetap keep on track. Kartika harus percaya sama diri Kartika sendiri dan juga berusaha lebih keras lagi supaya bisa membuktikan Mas Chan bahwa mimpi itu bisa ada, bisa terwujud ketika kamu juga berusaha keras untuk menggapai itu. Tidak peduli ketika judgement itu datang, pada saat mentalmu kuat untuk berjuang lebih keras, Kartika rasa semua itu bisa terwujud satu persatu. Keyakinan diri adalah salah satu poin penting yang perlu Kartika sampaikan kepada teman-teman semuanya. Karena kalau kalian percaya diri, Kartika yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Semuanya akan dipercayakan dengan dirimu sendiri. Karena kalau tidak kamu yang membawa dirimu sendiri, mau siapa lagi? Jadi support dari dirimu sendiri, dari keluargamu adalah poin penting yang harus kalian dapatkan untuk mengembalikan dirimu ke depannya gitu Mas Chan. Jadi memang judgement itu ada. Kartika merasakan hal itu sampai ayah Kartika bahkan tidak memberikan izin. Kartika sudah cerita sama Mas Chan sebelumnya. Jadi memang fase itu menurut Kartika paling berat karena effortnya untuk meyakinkan orang tua susah sekali. Tapi ketika sudah ada negosiasi, kemudian kepercayaan diri, sudah ada rasa tanggung jawab dan effort yang keras, Kartika rasa untuk mematahkan statement itu amat sangat bisa dan nggak mustahil. Buktinya sekarang alhamdulillah selama kuliah, ayah dan ibu itu tidak mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali, tidak, tapi karena Kartika sudah tercover dari segi pendidikan, dari uang UKT sudah dibayarkan oleh beasiswa KIP kuliah, kemudian dari segi biaya hidup juga mendapatkan uang dari beasiswa KIP kuliah dan juga mendapatkan beasiswa bintang, beasiswa Glow and Lovely, alhamdulillah, untuk mendukung semua keterbatasan dari segi finansial, dan bahkan Kartika dapat laptop Mas Chan alhamdulillah dari beasiswa itu. Jadi benar-benar suportif semuanya dan semua itu terpatahkan. Walaupun punya beasiswa
beasiswa tetap bayar, itu tidak ya teman-teman. Tetap ada biaya yang sedikit mungkin terkeluarkan, tapi tidak sebesar itu karena beasiswa sudah tercover semuanya. Lebih ke pintar-pintar bagaimana kamu mencari strategi dan mencapai target itu gitu Mas Jan. Nah, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, mungkin bisa secara singkat diceritakan bagaimana cara mendapatkan beasiswanya itu, mungkin KIPK atau beasiswa bintang tadi ini. Oke, Mas Chan. Jadi Kartika sedikit berbagi ya. Pada saat ini juga sedang dibuka beasiswa KIP kuliah dan juga Glow and Lovely batch ke-8. Nah, untuk beasiswa KIP kuliah, syarat utamanya adalah mereka yang punya prestasi namun berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah. Semuanya sudah ada di website KIP Kuliah, silakan bisa diakses. Semuanya persyaratan dan lain-lain itu silakan diupload. Kalau Kartika setiap mau mengapply beasiswa itu selalu yang namanya berkas itu yang rapi. Pertama berkas itu yang rapi, kemudian komitmen dan tahu tujuan mau ke depan seperti apa dan apa sih pentingnya beasiswa itu untuk Kartika, impact-nya apa. Dan setelah mendapatkan beasiswa itu apa yang akan Kartika lakukan. Itu salah satu hal yang Kartika perjuangkan untuk mendapatkan beasiswa itu. Kalau untuk beasiswa Glow and Lovely, sayang banget kalau Mas Chan mau daftar nggak bisa, karena beasiswa Glow and Lovely itu hanya untuk perempuan Indonesia. Jadi untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia bisa mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, perjuangannya kemarin itu pertama dari seleksi berkas, kemudian wawancara, dan terakhir itu ada survei. Jadi survei itu dilakukan untuk orang tua juga, dan perlu ada kerjasama antara anaknya dan juga orang tuanya. Jadi benar-benar panjang. Kalau dilihat beasiswa itu prosesnya panjang banget, tapi impactnya amat sangat bagus untuk diri kita sendiri, terutama untuk mahasiswa yang hidupnya di perantauan. Jadi kita punya banyak pengalaman, selain dari finansial kita dibantu, tapi juga dari pengalaman kita juga mendapatkan banyak pengalaman dan banyak teman tentunya, Mas Jan. Mungkin gitu, Mas Jan. Wah, oke. Terakhir. Ada nggak pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang berjuang menggapai impiannya di tengah keterbatasan? Mungkin ada pesan singkat buat teman-teman yang di rumah? Oke, Mas Yan, ada banget. Salah satu prinsip dan quote yang selalu Kartika pegang adalah you don't have to start to be great. You don't have to be great to start something, but you need to start to be great. Jadi kamu tidak perlu memulai sesuatu itu saat kamu sudah sangat baik, saat kamu sudah menjadi sosok yang sempurna. Tapi yang harus kalian lakukan adalah memulai sesuatu untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan apa yang kalian impikan atau belum mendapatkan apa yang kalian impikan, usahakan semuanya dengan baik. Usahakan menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Karena yakinlah bahwa jalan Allah itu nyata, kemudian usahamu tidak akan terpatahkan dengan alasan apapun selagi kamu tetap percaya dengan dirimu sendiri, usahamu kuat, selalu berpegang pada Tuhanmu, dan mempunyai tujuan, niat yang positif untuk masyarakat luas. Mungkin itu Mas Chan, dan semangat untuk seluruh sahabat Dr. Uner TV. Pastinya semangat semua nih teman-teman yang udah disemangatin Kartika. Wah, ini nggak terasa ternyata kita bincang-bincang udah cukup lama nih. Dan wah, sangat inspirasional sekali. Kami segenap tim Dr. Uner TV mau ucapkan terima kasih banyak kepada Kartika karena sudah berkenan sharing nih, menjawab pertanyaan terkait perjalanannya masuk FK. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin saya izin merangkum beberapa poin ya, Boleh, Kartika. Mas Chan. Seperti poin pertama tadi, impian itu tidak boleh kita serahkan karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau bukan kita yang menentukan masa depan kita, siapa? Karena tidak boleh ada yang menentukan masa depan kita kecuali diri kita sendiri. Dan memang mental baja, mental kuat untuk terus mencoba keluar dari zona nyaman itu penting untuk menggapai sesuatu. Karena tidak ada kesuksesan yang digapai dari sebuah usaha yang rendah. Iya. Digapai dari usaha yang keras begitu. Lalu yang terakhir, mungkin ini pesan buat semua orang, kita memang tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, bagaimana atau di mana, tapi kita bisa memilih seperti apa nanti kita akan diingat, seperti apa nanti kita menjadi apa, seperti apa kita ke depannya, itu kita bisa menentukan. Jadi memang ketika kita dilahirkan dengan keterbatasan, itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah, itu malah harus menjadi semangat karena pacuan bahwa kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa kepada orang-orang sekitar kita. Jangan pernah terpatahkan dan semangat, jangan pernah menyerah pada impianmu karena tidak ada impian yang salah dan
pasti akan bisa tercapai selagi kita mau berusaha. Benar Mas Chan. Terima Semangat kasih juga. atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya Afriza Zenia selaku moderator pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Salam semangat. Sampai jumpa di episode Dokter Unair TV selanjutnya. Selamat berjuang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, semangat, Semangat semuanya. teman-teman. Kalian pasti bisa. Yap. Dokter Unair.